Jamaah Kopi Darmo, di tengah derasnya arus zaman dan modernisasi, nilai-nilai perjuangan tidak boleh luntur dari ingatan bangsa. Indonesia memiliki jejak panjang, tokoh-tokoh ulama yang tak hanya berdiksi di mimbar, tapi juga turun langsung di medan perjuangan. Salah satunya adalah Yai Haji Hamid Dimyati. Sosok ulama pejuang yang warisannya tak hanya terukir di masa lalu, namun terus mengalir dalam semangat generasi muda hari ini. Kopi Darmo hari ini akan mengulas lebih dalam tentang jejak perlawanan dan warisan nilai-nilai perjuangan Yai Haji Hamid Dimyati bersama saya Indah Kumaidi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopi Darmo. Wah, ini ya. Kalau misalnya udah inget hari Rabu, pastinya kita ingat ada Kopi Darmo karena kita akan tayang setiap pekan, yaitu mulai dari hari Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat di stasiun televisi kesayangan jamaah Kopdar. Nah, sore hari ini ya, mumpung ini obrolannya akan hangat sekali seputar Yai Haji Hamid Dimyati menghadirkan semangat perlawanan yang abadi. Nah, ini biar semangat kita juga abadi, boleh disiapin dulu untuk hidangan-hidangan cemilan-cemilannya atau mungkin nyiapin kopi. Kalau misalnya nggak suka kopi, bisa nyiapin teh atau minuman-minuman manis lainnya supaya kita ngobrolnya makin santai. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita ya. Yang pertama ada Bapak Iit D. Yahya, selaku Direktur Media Center PWNU Jabar, sekaligus peneliti dan penulis, dan alumni pesantren Termas tahun 1990. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam, Mbak Indah. Wah, ini suaranya sudah jernih sekali. Ini posisi sedang berada di mana, Pak Yahya? Di Bandung, Mbak. Di Bandung, Masya Allah. Ya. Ini saya boleh diajarin dulu untuk sapaan kalau orang Bandung. Saya dipanggilnya Teteh berarti ya sore hari ini. Oh iya, iya. Sampurasun, Teh Indah. Oh, Sampurasun. Jawabnya gimana, Pak Yahya? Rampes. Rampes gitu ya. Ya. Oke, berikutnya juga telah bergabung bersama kita Jawa Kopdar, yaitu Bapak Haji Subianto Munir, SPD SD MMPD, selaku penulis biografi Yai Haji Hamid Dimyati, sekaligus Ketum ICMI Orda Pacitan, Wakil Ketua PD DMI Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum Pak Munir, gak boleh kalah sama Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Lujeng, Mbak Indah. Oh, ini saya masih belum diajarin kalau yang ini. Jamnya gimana, Pak? Niki bahasa Jawa, pangestu sakunturipun begitu. Gitu. Ini kelihatan ya kalau misalnya saya aslinya orang Surabaya tapi kurang paham, kurang pasti kalau bahasa-bahasa Kerawa seperti itu. Oke, gimana kabarnya Pak Munir? Alhamdulillah, berwalafiat, barakallahu sugeng riatin nggih. Mudah-mudahan keberkahan bersama panjenengan Mbak Indah. Alhamdulillah, semoga dimanapun lokasi Pak Yahya atau mungkin Pak Munir tetap sehat selalu, karena ini cuacanya kadang hujan, kadang panas, kadang hujan lagi terus, tapi kadang panas sekali gitu ya. Itu bikin greges-greges gitu loh. Makanya kita hadirkan yang hangat-hangat sore hari ini. Ini tuh penasaran dengan kisah dari Yai Haji Hamid Dimyati, sosok ulama yang juga sangat luar biasa sekali, tapi bisa jadi ada beberapa jamaah Kopdar ini yang belum tahu siapa sih sosok dari Yai Haji Hamid Dimyati yang satu ini. Mungkin yang mau mengawali dari Pak Yahya dulu. Baik. Ki Hamid Dimyati itu adalah pengasuh pesantren Termas Pacitan, salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Beliau mengasuh pada tahun 1934, 35 sampai 1948. Nah, pada masa kepemimpinan beliau ini terjadi reformasi pendidikan di Termas, antara lain dengan dimulainya tradisi perpustakaan bagi santri. Menurut Gus Isom Hazik, almarhum dari Tebu Ireng, perpustakaan Termas pada masanya Ki Hamid ini adalah yang paling lengkap di pesantren yang ada di Jawa Timur. Kemudian juga beliau merintis Madrasah Nizamiyah atau sekarang dikenal sebagai Ma'had Ali. Saya pernah
bertemu dengan salah satu alumni sepuh di Tasikmalaya Iya. yang tahun 30-an akhir itu ada di Pacitan, di Telmas, sedang mesantren. Kata beliau, semua santri itu termotivasi untuk berbicara dalam bahasa Arab. Walaupun tidak diwajibkan seperti di Gontor, Mbak Indah. Oh iya. Karena apa? Karena Kiai Hamid itu hanya mau bercakap-cakap dengan bahasa Arab dengan santrinya. Oh, syarat Sehingga- khususnya ya? Iya, jadi sehingga santri kalau ingin sowan, ingin berdiskusi dengan Kiai Hamid, mau tidak mau harus menggunakan bahasa Arab. Itu metodenya simpel tapi efektif gitu ya. Simple tapi efektif. Iya, begitu mungkin sebagai prolog ya. Mungkin Pak Subianto ini sebagai penulis biografi bisa lebih panjang karena beliau juga tinggal di Pacitan ya, tidak terlalu jauh dari pesantren. Oke. Walaupun beliau bukan alumni. Oh, bukan alumni. Tadi mau saya Ya. tanyakan kalau misalnya Pak Munir sendiri alumni juga apa tidak ini? Oke, baik. Pak Yahya tadi spill sedikit ya kalau misalnya mau ngobrol dengan Yai itu harus menggunakan bahasa Arab. Mungkin bagi orang-orang yang gampang lupa, sehari sebelum ketemu Yai hafalan dulu ini. Oh iya, betul. Iya. Mau tidak mau, jadi itu Mau dipaksa. tidak mau ya. Iya. Pak Yahya sendiri juga gitu? Hafalan Oh, dulu? waktu saya mungkin kewajiban itu sudah tidak ada ya, tapi kita karena ada anjuran yang lebih ketat, ya lumayanlah kolilan. Oh, begitu ya. Jadi sedikit-sedikit pasti bisa, tapi Iya. karena memang budaya di sana juga mengharuskan seperti itu. Jadi mau tidak Iya. mau lama-lama akan terbiasa aja seperti itu. Iya, Oke, Pak betul. Yahya kita coba beralih dulu ke Pak Munir. Ini. Tadi sebenarnya saya ingin tanya ke Pak Munir, apakah juga alumni? Iya. Tapi udah dijawab sama Pak Yahya ya. Tapi kalau misalnya bukan alumni, tapi malah Pak Munir yang menulis biografinya Yai Hamid. Nah ini ada apa gerangan? Kira-kira apakah termotivasi atau kenapa yang membuat Pak Munir ini ingin menulis biografi beliau? Baik, Mbak Indah. Sederhana awalnya. Jadi saya alumni SMP 1 Pacitan Oke. tahun 82. Mm-mm. Kemudian di kota itu ada Taman Makam Pahlawan. Iya. Lalu ada tulisan Jalan Hamid Demyati. Hmm. Nah, pada saat itu saya berpikir ini kok ada Hamid Demyati, siapa beliau? Itu waktu saya kecil, masih SMP. Masih SMP? Kemudian, iya SMP waktu itu, SMP 1 berada di Jalan Hamid Demyati, tempat saya sekolah. Lalu saya penasaran, saat itu nggak punya pikiran apa-apa, cuma ada Diponegoro, ada Jognyadin, nama-nama jalan itu terkenal kan dia di Indonesia, sudah diakui oleh pemerintah. Kemudian Demyati ini terputus gitu. Nah, di sekian puluh tahun kemudian saya menjadi pejabat pemerintah di Kecamatan Anjosari, kecamatan tempat Kiai Hamid berada. Di Termas ini, desa Termas adalah berada di Kecamatan Anjosari, Pacitan, Jawa Timur. Saya sowan kepada Gus Lukman saat itu, Kiai kita yang menjadi penerus generasi kelima dari Duriyah Termas, Kiai Abdul Manan, Iya. yang kemudian memimpin pondok saat ini bersama dengan Gus Fuad. Oh. Iya, saat itu 7 tahun yang lalu saya sowan ke beliau ingin menulis kisah Kiai Hamid yang ada nama jalan di dekat Taman Makam Pahlawan di Pacitan. Beliau nggak boleh. Beliau katakan, Mas Subi, ialah Pak D. Hamid, amalnya diambil di surga. Jangan kamu ganggu di dunia ini. Kami dari cucu-cucu ini sudah ikhlas beliau berjuang untuk negara, untuk bangsa, untuk agama, dan beliau wafat. Kami tidak ingin menyentuh dunianya begitu. Masya Allah. Saya sangat hormat sekali dengan ketawaduan dan kehalusan budi dari Kiai Lukman saat itu. Lalu kami off, Mbak, nggak mikir lagi. Oke. Nah, pada tahun 2022 kemarin, Jawa Timur mengusulkan pahlawan dari beberapa kabupaten kota, termasuk Lakolil, kemudian Bisri Sansuri, kemudian Kiai saya lupa nama yang satu itu, Ahmad ada Siddiq. lagi Ahmad Siddiq dari Jember ya. Nah, pejabat dari Indonesia memberitahu kepada kami kebetulan menjadi kepala bidang
apa namanya pemberdayaan sosial di Desa Kota Pacitan. Ada pasal yang membolehkan Ada pasal yang seseorang membolehkan. lembaga mengusulkan putra terbaiknya dari daerah itu untuk menjadi pahlawan nasional. Kenapa Oke, tidak? baik Pak Munir, Begitu, Pak. sebentar. Ya. Ini biar jamaah Kopdar ini makin penasaran. Wah, itu di awalnya tidak boleh, terus tiba-tiba ada, wah ini kira-kira bagaimana kelanjutannya jamaah Kopdar? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, tadi kita sudah ada pengantar ya dari Yai Hamid Dimyati. Kira-kira siapakah sosok beliau ini? Kok sampai ditulis ya oleh Pak Munir, nanti kita tanyakan. Tapi sebelum itu, biar ngobrolnya makin enak, boleh dong. Ini yang sudah pada nyiapin, kalau sekarang lagi streaming ya, boleh di komen-komen juga ya, barangkali sudah nyiapin teh atau kopinya untuk nonton Kopi Darmo sore hari ini. Kita kembali ke Pak Munir. Nah, ini tadi sempat terjeda sedikit, tapi saya sudah penasaran. Awalnya sempat tidak boleh ya, mungkin ada beberapa regulasi yang mengharuskan untuk jangan dulu, tapi tiba-tiba, wah ini ada istilahnya kesempatan nih. Nah, itu boleh dilanjutkan Pak Munir, silakan. Oke, terima kasih. Jadi akhirnya kebetulan waktu itu Mbak Indah, Dinas Sosial Provinsi memberikan kesempatan, kami mengajukan proposal kepada Pak Bupati melalui kepala dinas kami di sosial, lalu menghadaplah kami kepada Gus Lukman bersama dengan Duriah Termas, namanya Ibu Ambar Rukmini. Beliau adalah generasi ke-6, jadi kalau manggil Gus Lukman itu Pak Lek begitu. Pak Lek. Nah, kami sampaikan latar belakang undang-undang, kemudian peraturan pemerintah yang membolehkan dan seterusnya. Beliau bilang begini, kalau itu sudah diminta oleh masyarakat Pacitan dan pemerintah mau melakukan hal yang seperti itu, Pak Munir, di Ambar begitu, maka saya tidak boleh menolak lagi. Itu sudah urusan pemerintah dan juga dinas sosial untuk memberikan penghargaan kepada Duriah Termas. Kami tidak ikut cawe-cawe karena kami sebagai keluarga tentunya berharap pahala dari Allah di akhirat kelak begitu. Akhirnya kami buat tim namanya TP2GD, Mbak. TP2GD, tim mengkaji dan menilai gelar pahlawan daerah. Setelah mendapatkan SK Bupati, kemudian kita bergerak cepat, kemudian kita melakukan penelusuran jejak juang beliau ke beberapa tokoh di Pacitan. Tapi saya waktu itu belum ketemu dengan Mas Iip, jadi kan ada kebutuhan ya, kebutuhan begitu. Mas Iip itu sebenarnya wartawan senior di Pacitan pada saat masih menjadi santri di Termas. Saat itu kita sering ketemu sama-sama penulis begitu ya. Tiba-tiba puluhan tahun nggak pernah ketemu dan menjadi sosok yang di Bandung sana. Nah itulah momentumnya. Kemudian kami melakukan studi ke berbagai tempat. Yang paling berkesan bagi saya adalah kami ketemu dengan namanya Pak Marto. Beliau saat saya temui tahun 2022 itu umurnya 92 tahun. Sudah tua, tinggal di atas gunung, di Gunung Paku namanya, di Desa Hargorejo. Desa Hargorejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, tempat Kiai Hamid itu waktu itu dibunuh oleh PKI pada tahun 48. Di tempat itulah Pak Marto saat itu masih usia 14 tahun kurang lebih, sama ayahnya dia merumput, sore-sore gitu, kemudian beliau mendapatkan informasi Kiai Hamid ini yang sedang disekap di sebuah rumah di dekat kantor Balai Desa Hargorejo saat itu ternyata pada saat itu akan dieksekusi. Dan kemudian salah satunya dari Kiai Hamid ini ada seorang pembantu namanya Pak Soimun. Pak Soimun ini satu-satunya kabilah Kiai Hamid yang ikut berjalan menuju perjalanan wisuwanan Kiai Hamid menghadap Sultan Hamengkubuwono ke-6 saat itu untuk melaporkan kondisi Pacitan yang sudah dikuasai oleh pasukan komunis dengan provokasinya yang sangat garam waktu itu, akan membakar Termas. Termas akan dijadikan sebagai kuburan, akan dibakar semuanya supaya nanti hangus begitu. Nah kemudian Kiai Hamid juga melakukan perlawanan dengan para santrinya, kemudian melaporkan ke Yogyakarta saat itu. Perjalanan itulah kemudian beliau ditangkap di Gelsung, Desa Gelsung, Kecamatan Baturetno. Di sana dia setelah istirahat ber-15 ditangkap oleh pemuda rakyat di Wonogiri. Nah kemudian dibawa ke
Desa Hargorejo tadi. Itulah sesuatu yang sangat mengena dalam jiwa saya. Berkesan ya. Ternyata gelora yang dikembangkan, yang diperjuangkan oleh Kiai Hamid ini tidak putus. Meskipun 74 tahun lamanya tertutup oleh sejarah, tidak ada yang mengungkap sama sekali. Bahkan Gus-Gus pun nggak berkenan tadi di awal. Akhirnya kemudian kita mengetahuinya dan kita cari dokumen ini secara perlahan. Kemudian kami datanglah ke dinas sosial di Solo, Surakarta. Dinas yang membawahi kepahlawanan, karena Kiai Hamid setelah dibunuh di Hargorejo oleh TNI, setelah suasana tenang, diboyong ke Taman Makam Pahlawan Juruk Surakarta. Yang punya lisensi untuk itu adalah Dinsos Surakarta. Dan dapat keterangan. Iya, jadi itulah sekali. Kemudian kita mendapatkan kepastian, dinas sosial memastikan bahwa ini makamnya Kiai Hamid. Saat itu gini, Mbak Indah, jadi makam Kiai Hamid itu belum ada namanya. Oh, belum ada namanya. Terus? Di sebelah kiri itu ada makam Bupati Hargopati. Bupati Anggopati itu Bupati Sukoharjo, Solo. Kemudian Kapolres Wonogiri pada saat itu ada nama-namanya. Tapi untuk prasasti nisan di paling posisi di Taman Makam Pahlawan itu pahlawan tak dikenal begitu. Tapi ada catatan di Nasional Solo, pada saatnya nanti ahli waris yang memiliki keturunan dari Kiai Hamid ini datang ke TMP, diperkuat dengan dinas sosial setempat, maka akan disahkanlah nama Kiai Hamid itu di tempat itu. Alhamdulillah betul janji dari pemerintah Surakarta. Begitu Denkun itu putri Kiai Hamid yang sekarang usianya sudah 70 sekian, tinggal di Jember, yakin bahwa ini adalah tempat ayah saya yang pada saat di makam 4 itu Denkun baru berumur 3 tahun pada saat itu. Jadi masih belum begitu paham tentang apa yang terjadi, tapi sudah ingat. Sudah ingat, oke. Sebentar. Iya, waktu itu katanya Munir, tentang ini ya, ini saking senangnya sekali bercerita. Ini saya ingin beralih dulu ke Pak Yahya ini ya. Boleh ya Pak Munir? Oke, Pak Yahya. Tadi kalau misalnya sebagai alumni dari Ponpesnya langsung, ini pasti akan lebih mengenal juga siapa sebenarnya sosok dari Yai Haji Hamid Dimyati ini dan mengapa sebenarnya beliau itu dianggap tokoh yang penting dalam sejarah. Tadi sudah ada kaitannya diceritakan oleh Pak Munir, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Yahya, silakan. Baik, Mbak Indah. Waktu saya di Telmas tahun 1986 sampai 90, 1-2 kali juga saya ketemu Pak Munir di Pacitan. Riwayat tentang Kiai Hamid ini boleh dikatakan gelap ya Mbak. Karena beliau kan tidak banyak dikisahkan, karena peristiwa tragis pada bulan Oktober tahun 48 itu. Nah, jadi nyaris tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Hanya bahwa beliau ini punya warisan atau legacy reformasi pendidikan di Telmas yang tadinya tradisional menjadi klasikal gitu. Kemudian ada perintisan Mahat Ali yang disebut Madrasatun Nizam dan lain-lain. Selebihnya apa aktivitas beliau itu kita tidak tahu sebagai santri. Nah, kemudian saya akhirnya setelah saya membangun karir pribadi sebagai penulis profesional, saya menjadi peneliti dan penulis biografi sekitar tahun 1910, tahun 2010 maaf, itu ada website. Ada website? Ya, dari Belanda, namanya NIOD, NIOD.nl, ya, NIOD.nl, itu memuat koran berbahasa Indonesia yang terbit pada masa Jepang. Lalu kita cari, saya iseng saja memasukkan nama Kiai Hamid Dimyati, ternyata ada keluar. Ternyata ada, wah ini sebentar ya, Pak Yahya, ini ternyata ada. Wah, ini kira-kira bagaimana kelanjutannya jamaah Kopdar? Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, kita akan lanjutkan lagi cerita dari Pak Yahya. Pak Yahya, tadi kita ngobrol sedikit ya seputar ternyata filenya itu sudah tersimpan kurang lebih 15 tahun lamanya, tapi baru nyadar kalau ada file itu. Mungkin boleh diceritakan juga Pak Yahya kelanjutannya.
Ya, jadi kan sebagai peneliti, saya ketika menemukan data penting, saya simpan, saya folder, kasih nama begitu. Siapa tahu nanti satu saat akan dibutuhkan. Butuh ya. Nah, ketika Pak Subi ini mengajak saya untuk terlibat dalam pengumpulan data tentang Kiai Hamid sebagai upaya pengusulan sebagai calon pahlawan nasional, nah itu kemudian saya buka lagi, dan itu ternyata sangat menunjukkan bahwa Kiai Hamid itu pada masa Jepang termasuk ulama terkemuka di Jawa. Ini dibuktikan dengan pelatihan ulama, Mbak Indah. Di pada masa Jepang itu dilakukan pelatihan ulama sebanyak 17 angkatan. 17 angkatan? Masing-masing angkatan 60 orang. Jadi ada 3 orang dari 20 karesidenan di Jawa. Jadi Jawa saat itu terbagi dalam 20 karesidenan. Pacitan itu masuk ke karesidenan Madiun. Nah, Kiai Hamid ini adalah angkatan pertama yang mengikuti pelatihan ulama itu. Banyak ulama besar Jawa Timur yang juga mengikuti selain Kiai Hamid. Ada Kiai Maskur, ada Kiai Dahlan dari Pasuruan dan lain-lain. Kiai Anwar Musaddad dari Jawa Barat itu dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu Kiai Hamid juga masuk ke beberapa organisasi yang ada pada masa Jepang, misalnya Chuo Sangikai. Chuo Sangikai ini DPRD tingkat kabupaten. Kalau di pusat namanya Chuo Sangiin, yang kemudian jadi BPUPKI lalu jadi PPKI. Nah, itu lalu juga beliau menjadi penasehat gerakan pencaksilat di Jawa, nanti Pak Munir bisa menambahkan. Nah, setelah kemerdekaan, beliau aktif menjadi, karena beliau sebagai alumni tadi ya, sebagai alumni pelatihan ulama, dan para alumni pelatihan ulama inilah yang menjadi para pengurus masyumi nantinya di daerah-daerah. Nah, termasuk Kiai Hamid juga. Nah, beliau setelah kemerdekaan menjadi anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, atau kalau sekarang DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang pertama itu namanya KNIP. Nah, Kiai Hamid ini mewakili Partai Masyumi dari Madiun. Nah, tugas saya dari tim ini adalah mencari bukti bahwa Kiai Hamid itu betul tercatat sebagai anggota KNIP. Alhamdulillah bukti itu bisa ditemukan. Kita dapatkan ada 2 data pembanding. Yang satu data dari dokumen Belanda dan yang satunya dari dokumen buku. Satu-satunya buku tentang KNIP yang ditulis oleh Profesor Delia Nur. Nah, dari 2 pembanding ini jelas disebutkan bahwa Kiai Hamid Dimyati Talmas itu adalah anggota KNIP dari Masyumi. Itu ada tercatat. Nah, kemudian dalam posisi sebagai anggota KNIP itulah beliau ingin melaporkan kondisi Pacitan yang sedang genting pada bulan Oktober 1948 ke Yogyakarta, karena kan pusat kekuasaan ada di Yogyakarta. Nah, tetapi di tengah jalan beliau disergap oleh pasukan komunis dan wafat. Itu begitu Mbak Indah, sehingga beliau adalah wafat ketika sedang bertugas sebagai anggota KNIP. Wah, itu ya, saya sampai merinding ini dengar ceritanya, Masya Allah sekali ya. Meskipun kadang atau mungkin dulu kita belum tahu sebenarnya siapa sosok dari beliau ini, tapi alhamdulillah sekarang pelan-pelan sudah banyak ya masyarakat Indonesia yang mengetahui. Karena kalau misalnya kita berkaca kepada masa-masa perjuangan, itu masa-masa yang cukup kelam sekali. Jadi yang namanya bangsa Indonesia ini tidak boleh melupakan jasa pahlawan yang sudah ikut membela dan memperjuangkan bangsa Indonesia di masa itu. Oke. Iya, betul. Tadi Pak Yahya itu sempat mengatakan ada yang namanya pelatihan ulama. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan juga untuk pelatihan ulama itu yang seperti apa dan bagaimana kiprah beliau. Jadi Jepang ini ingin tujuan Jepang adalah supaya para ulama ini ikut membantu kekuasaan mereka di Jawa ya khususnya. Tetapi oleh para ulama kesempatan ini dimanfaatkan untuk belajar kepada disiplin Jepang, wawasan dunia Jepang dan sebagainya.
Ada 4 syarat, Mbak, untuk Ada 4 syarat? mengikuti pelatihan ulama itu. Apa aja itu, Yang Pak? pertama adalah ulama paling terkemuka di daerahnya. Hmm. Nah, berarti kalau Ki Hamid terpilih itu berarti dialah yang terkemuka, apalagi beliau angkatan pertama ya. Oke. Yang kedua bisa berbahasa Indonesia dan menulis. Oh iya, harus bisa menulis juga ya. Iya, itu syaratnya. Berarti beliau bisa menulis Latin, berbahasa Indonesia dengan baik kan. Kemudian yang ketiga sehat ya, kondisinya sehat karena ada selain dikasih materi siang, malam juga ada olahraga dan dengan disiplin Jepang lah bisa dibayangkan itu para kiai pengasuh pesantren mengikuti pelatihan selama sebulan di Jakarta. Kemudian yang keempat bersedia mengikuti sampai selesai. Bersedia. Iya, dan jadi di sana selain dari para perwira Jepang yang memberikan materi juga Pak tokoh bangsa Indonesia juga menyampaikan materinya gitu. Oh, seperti itu. Jadi ada syarat-syarat yang ternyata sudah dipenuhi oleh beliau, makanya bisa mengikuti pelatihan ulama di angkatan pertama. Angkatan Wah, ini pertama, ya. betul. Selain dari Pak Yahya, saya ini kayaknya Pak Munir juga ikut ini ya, terkesima mendengar cerita beliau. Atau bahkan sampai ditulis itu kan ada yang membuat hati ini terenyuh ya, Pak Munir. Iya, betul. Itu mungkin ada beberapa part di mana Pak Munir ini juga merasakan, wah ini beliau ini luar biasa sekali. Pernah begitu Pak Munir? Iya, sangat sekali, sangat dan pernah dan berulang-ulang. Sehingga kemudian saya punya cita-cita sebelum saya mungkin oleh Allah diambil rezeki saya di dunia ini, saya harus menulis buku ini karena sudah dapat izin dari Kiai Lukman pada saat itu agar masyarakat Pacitan, Wabil khususnya, kemudian para santri Termas dan juga Jawa Timur tentunya mengenal dengan seksama beliau, ya? perjuangan beliau. Ada ratusan ulama di Jawa yang dididik oleh Kiai Hamid ini bersama dengan ayah beliau Hamid Kiai Demyati. Ada Profesor Mufti Ali yang pernah menjadi Menteri Agama pada zaman Orde Baru dulu. Beliau orang Jogja yang nyantri kepada Kiai Hamid langsung pada saat itu. Dan kemudian generasi kemudiannya juga banyak sekali. Ada Kiai Nur Cilongo, ada Kiai Demyati Wonosobo, ada Kiai Khalil Kendal, ada Kiai Daris. Banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Wah, ya. ini Jadi, saya sudah penasaran dengan tulisannya ini supaya jamaah Kopi Darmo tidak kemana-mana. Penasaran dengan isi buku yang ditulis oleh Pak Munir. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke jamaah Kopdar, sebelum kita membahas ya bagaimana isi tulisan-tulisan atau mungkin yang menjadi favorit, bagian-bagian yang sangat disukai oleh Pak Munir, kita beralih ke Pak Yahya terlebih dahulu. Pak Yahya, tadi saya dengar-dengar, ternyata ini ada informasi yang saya juga baru tahu, kalau ternyata informasi seputar wafatnya Kiai Hamid itu sempat terlambat kepada keluarga. Mungkin boleh dibantu jelaskan kepada masyarakat, Pak Yahya, silakan. Iya, baik Mbak Indah. Jadi pada tahun 48 itu kan kondisi sangat genting. Iya. Hampir bersamaan dengan penyergapan Kiai Hamid di Wonogiri, di Batu Retno, itu semua Kiai Termas itu juga dimasukkan ke dalam penjara Pacitan. Oh. Jadi waktu itu ayahnya Gus Lukman masih kecil ya, Yai Haris, Yai Habib gitu, yang sepuh mungkin Kiai Abdul Razak gitu. Itu semua di Pacitan dan di penjara Pacitan, dan itu sudah disiram dengan bensin itu penjaranya. Jadi tinggal disulut aja Mbak Indah. Tinggal disulut ya. Iya, nah tiba-tiba datang pasukan Siliwangi yang dipimpin oleh Ahmad Wiranata Kusuma. Kemudian ada satu prajuritnya yang jaduk begitu ya, namanya Siroj itu. Dia loncat ke tembok penjara Pacitan itu yang tingginya 6 meter, kemudian membuka pintu penjara lalu membebaskan para kiai itu. Nah itu waktunya bersamaan, sehingga ini kan sedang semuanya kaget genting, ya, karena barusan aja bebas dari maut gitu. Lalu Kiai Hamid juga dalam waktu yang hampir bersamaan itu di penjara
Sehingga berita itu tertutup lah pada saat itu. Nah, saya alhamdulillah beberapa waktu yang lalu menemukan dokumen yaitu dari Harian Merdeka yang terbit di Jakarta. Harian Merdeka ini mendapatkan informasi yang cukup lengkap ya. Saya bacakan sedikit ya Mbak Indah. Oke, boleh Pak. Tadi malam melalui Corong Radio Surakarta, Residen Surakarta Sudiro dalam pengumumannya diantaranya mengatakan bahwa 56 jenazah yang diketemukan di Tirtomoyo itu dibunuh oleh PKI Muso Amir CS secara kejam sekali. Di antara jenazah-jenazah yang dikenal ialah Bupati, Patih, Wedono, Asisten Sukoharjo, Asisten Tirtomoyo, Kiai Termas, dan 2 orang iparnya. Oh, iya. Nah, jadi itu 20 Oktober itu diumumkan di Koran Merdeka. Tapi kan Merdeka hari ini aja tidak ada di Pacitan, apalagi tahun 48. Nah, iya. Nah, tetapi mereka mendapatkan informasi itu dari siaran radio yang disiarkan dari Solo. Gitu. Dari Solo. Oh, Iya, jadi jadi akhirnya mereka itu baru walaupun masuk ya. iya walaupun di Jakarta. Nah, dengan demikian kemarin saya tulis satu artikel misteri wafatnya Kiai Hamid sekarang sudah terkuak begitu. Oh, seperti itu. Mungkin Jadi memang ya Pak Subi bisa melanjutkan itu. Nah, ini ya. Jadi memang di kondisi waktu itu sudah genting, lalu percepatan informasi belum seperti yang sekarang ya. Jadi ada jauh sedikit sekali, ya. keterlambatan. Ya. Oke, ini sepertinya Jamaah Kopdar sudah penasaran. Kira-kira bagian-bagian yang menjadi favorit atau yang sebenarnya membuat Pak Munir juga terkesima saat menulis, boleh diberitahukan ke Jamaah Kopdar, Pak Munir. Baik Mbak, tersambung dengan ungkapan cerita dari Mas Iip ya. Jadi Mbak Indah tadi kan mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Nah, kita juga ada jas hijau Mbak. Oh, jas hijau. Jas apa ini Pak Munir? Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Oh iya, betul. Nah, betul. inilah sesuatu yang bagi saya menjadi titik tolak untuk menyempurnakan dokumen-dokumen yang ada ini. Waktu itu sebagaimana disampaikan Mas Iip, jadi kira-kira jam 4 lebih 15 menit disampaikan oleh sejarawan lokal Pacitan, itu adalah Pak Gandong Mujono. Beliau sekarang menjadi sekretaris DHC 45. Iya. Beliau anak dari Pak Imam Namawi. Oh. Imam Namawi itu adalah lurah Sidoarjo, teman sokipnya Dimas Sumi. Jadi mungkin termasuk prajuritnya Kiai Hamid di Pacitan bersama dengan Kiai Umar Tumbu yang berkembang dakwah di Pacitan. Ini yang akan kita segmen lain akan kita diskusikan nanti untuk Umar Tumbu. Nah, jadi pada saat itu kemudian waktu yang bersamaan Kiai Hamid disekap di Hargorejo, di Pacitan kiai-kiai diikat dengan tali itu yang kemudian di Solo tadi. Kiai Hamid kemudian dibunuh dengan disiksa yang sangat pedih yang diceritakan oleh Pak Soimun. Pak Soimun bilang cerita kepada anaknya bahwa waktu itu dia ingin dibunuh bersama Kiai Hamid, tapi algojonya namanya Pak Ahmad Gobang dan Pak Suhoto masih diingat oleh Kiai Sepuh yang tadi disampaikan. Sengaja dihidupkan untuk pulang ke Termas, kemudian untuk menyampaikan kepada Termas hanya ancaman dari pembunuh ini agar umat Islam di Termas takut atas tindakannya ini. Lalu kemudian Pak Soimun pulang ke Pacitan, kemudian menyampaikan berita itu beberapa hari ke Termas, dan disambut oleh tentara Siliwangi tadi. Kemudian melacaklah tentara Siliwangi ke lokasi pembantaian di Hargorejo itu. Nah, begitu dramatisnya kisah itu yang tadi dikatakan terlambat informasinya karena memang tidak ada media yang dapat sampai kecuali jalan kakinya Pak Soimun tadi. Iya. Dan dari Hargorejo ke Wonogiri ke Pacitan itu naik 4 gunung, Mbak. Ada Gunung Suren, ada Gunung Gunung Pakis, kemudian macam-macam gunung-gunung itu dilalui beliau ini berjalan kaki. Jadi lama sekali perjalanannya untuk sampai ke berita itu. Sehingga ada kasakusu Kiai Hamid ini katanya sembunyi, Kiai Hamid kemudian mukso, gitu kata banyak orang ya. Tapi dengan dokumen yang disampaikan oleh Mas Iip tadi di Koran Solo, kemudian kita temukan makamnya di sana, ada dokumen prasastinya. Dan yang unik, Mbak Indah, tadi belum disebut oleh Mas Iip, Kiai Hamid itu di prasasti yang ada di Hargorejo namanya Kamidin Jadi.
Iya, apa itu, Ya, Pak Munir? Kamiti Jati itu nama samaran yang diberikan oleh para kiai sepuh di Termas untuk melindungi diri beliau dari Melindungi. perjalanan menuju beliau tadi. Iya. Nah, ditulis Kamidin Jati Termes Jatim begitu. Nama Oh, itu adalah iya. nama Hamid Dimyati, sudah dikonfirmasi oleh para sejarawan. Wow, itu nama samaran. Samaran. Sebetulnya dulu-dulu juga ada nama-nama seperti itu. Nah, Ini seperti yang itu, paling Pak. terkesan buat saya tentang kisah yang disampaikan oleh Pak Ib, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gandung, Iya. sejarawan kita yang di Pacitan. Insya Allah beliau mungkin mengikuti forum ini akan lebih bisa cerita nanti di waktu lainnya. Dan Iya, di buku gitu ini ya. nanti saya berjanji filenya akan saya kirim ke Mbak Indah. Masya Ini Allah, cerita lagi alhamdulillah. Terima kasih, masih Pak. insya Allah nanti dalam bentuk yang soft file ya Mbak ya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Terima kasih, Pak Munir. Nah, ini ya, untuk jemaah kopdar yang penasaran nanti kira-kira bagaimana sih untuk membacanya, atau mungkin kira-kira kita bisa akses di mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, jemaah kopdar, dari tadi kita sudah ngobrol banyak ya seputar dengan Yai Haji Hamid Dimyati, menghadirkan semangat perlawanan yang abadi supaya semakin abadi tadi sampai akhirnya ditulis ya, karena kalau misalnya kita melihat cetakan atau tulisan itu tidak akan pernah hilang karena sudah ada sebuah buku yang juga nanti akan kita kepoin, kira-kira kalau kita mau baca kita harus kemana. Mungkin sekarang saya akan memberikan waktu untuk Pak Yahya untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada jemaah kopdar. Silakan Pak Yahya. Baik Mbak Indah, mungkin saya ingin menambahkan di segmen akhir ini ada satu pertanyaan ya yang tidak mudah juga kami menjawabnya dari tim TP2GD Pacitan ini. Apa jasa Kiai Hamid secara nasional? Kalau dari sisi perjuangan setelah kemerdekaan, tentu tadi beliau adalah anggota KNIP, ikut beberapa rapat KNIP sampai beliau gugur ya, wafat karena disergap oleh pasukan komunis. Kemudian beliau digantikan oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai anggota KNIP. Nah, tetapi sebagai pendidik, beliau telah melahirkan banyak alumni sukses seperti tadi disampaikan oleh Pak Subianto Munir. Antara lain Profesor Mukti Ali yang pernah menjadi Menteri Agama, kemudian Kiai Azhar Bashir ya, Pak Munir ya, yang menjadi Ketua PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah. Yang Ketua PP Muhammadiyah. Nah, ketika beliau menjadi pengasuh pesantren Termas, beliau juga dibantu oleh para santri senior pada waktu itu, antara lain adalah Ki Haji Ali Maksum. Ki Ali Maksum ini pernah menjadi Rois Am PBNU. Beliau menjadi guru bagi 3 ketua PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Said Agil Siroj, dan Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf yang sekarang. Nah, Ki Ali Maksum ini bersama-sama mengembangkan pesantren Termas bersama-sama Kiai Hamid gitu. Jadi dari Termas ini bisa lahir Rois Am PBNU sekaligus Ketua PP Muhammadiyah. Nah, ini tidak semua pesantren ya bisa menghasilkan alumni seperti itu. Jadi itulah di antara lain jasa Kiai Hamid secara nasional yang kita rasakan. Mungkin itu ya, Mbak Indah. Oke, luar biasa. Mungkin sekarang kita bisa beralih kepada Pak Munir. Ini sebagai penutup ya, mungkin ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan kepada jamaah kopdar. Silakan Pak Munir. Baik Mbak Indah, sebagaimana tadi kita sampaikan jas hijau, kami berharap setelah diskusi sore ini, Kiai Hamid, kita doakan beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di Allah SWT. Kemudian kita sebagai generasi penerus punya kewajiban untuk mendorong agar para ulama, kemudian masyarakat Jawa Timur memiliki semangat juang untuk membangun wilayahnya itu sebegitu rupa sesuai dengan zamannya. Yang kedua, Kiai Hamid hari ini diusulkan kembali oleh Ibu Khofifah Indar Parawansa menjadi calon pahlawan nasional yang kedua, bersama dengan Kiai Abdurrahman Wahid Gusdur untuk usulan pertama, kemudian Kiai Bisri Sansuri, Kiai Ahmad Siddiq, kemudian
Kolonel Armuji dan Lakolil dari Madura. Mudah-mudahan atas doa dan support dari kita semuanya, gelar pahlawan nasional yang akan kita perjuangkan ini dapat diraih oleh Kiai Hamid yang secara teori, secara akademik, dan secara faktual kita bisa membuktikan tadi melalui data-data baku yang telah disampaikan oleh Mas Iin. Meskipun untuk menuju ke sana memang kita butuh waktu karena banyak pahlawan yang sedang diusulkan sampai sekarang juga belum lolos. Ini kita berharap semoga Kiai Hamid mendapatkan haknya insya Allah. Dan kepada keluarganya yang sekarang masih hidup, mudah-mudahan keberkahan senantiasa mengalir kepadanya, terutama adalah Ibu Tenkun Aminah yang tinggal satu-satunya yang sekarang tinggal di Kota Jember. Iya. Untuk menyaksikan anugerah yang akan diberikan oleh pemerintah seandainya dapat diterima di tahun-tahun awal ini. Saya kira itu Mbak Indah statement kami, mendoakan sama-sama dan jangan lupa nanti kalau memang berkenan memberikan support untuk dukungan Kiai Hamid ini menjadi pahlawan dari pena kita masing-masing lewat jari-jemari kita di online nanti itu memerlukan dukungan juga dan diperlukan untuk kedepannya. Terima kasih Mbak Indah. Oke, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Munir dan juga Pak Yahya atas sharing-sharingnya, ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini seputar dengan perjuangan dari Yai Hamid. Tentunya jamaah Kopdar, saya ingin mengajak seluruh masyarakat yang sedang menonton saat ini, mari kita bersama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk Yai Hamid, karena bagaimanapun kita tidak akan bisa hidup seenak yang sekarang tanpa perjuangan jasa-jasa para pahlawan. Dan tadi ada jas hijau ya, jangan sekali-sekali melupakan jasa para ulama, karena bagaimanapun kita bisa mengenal ilmu agama hari ini karena perjuangan dari beliau-beliau juga. Nah, Jawa Kopdar ini tadi yang sudah penasaran, kira-kira bagaimana sih untuk mengakses bukunya? Jadi sekarang ini masih proses cetak ya, Pak Munir? Masih sebentar lagi, tapi untuk yang ingin segera ya, supaya nanti nggak ketinggalan informasinya, jamaah Kopdar bisa follow Instagramnya di @tremas_1820. Sekali lagi di Instagramnya yaitu @tremas ya, TREMAS_1820. Nanti semua informasi-informasi berikutnya atau updatean-updateannya akan diinformasikan melalui Instagramnya. Nanti ini saya udah dengar tipis-tipis ya jamaah Kopdar, kalau misalnya buku ini bisa jamaah Kopdar nikmati melalui dua bentuk, yaitu soft file ataupun versi cetaknya. Jadi habis ini gercep ya, langsung di follow dulu biar nanti nggak ketinggalan bagaimana sih buku biografi dari Yai Hamid Dimyati. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Yahya dan juga Pak Munir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Kopdar yang sudah menonton. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.